Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan atau alam kebodohan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Banyak orang pasti bertanya-tanya, mengapa kita perlu mempelajari ilmu hadis? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang berbicara tentang hadis. Jadi kita tahu bahwa proses pembukuan hadis itu memiliki waktu yang sangat panjang sekali, di mana ada era atau zaman di mana banyak orang-orang yang memasukkan hadis itu tersebut. Memalsukan hadis itu dan sangat pasif. Banyak sekali orang yang memalsukan hadis. Banyak orang kemudian memanisibatkan artinya mengambil keuntungan pribadi untuk kepentingannya sendiri. Jadi enak kalau kita punya pendapat atau kebijakan. Kalau kita punya pendapat atau kebijakan, kemudian kita mengatakan ini sesuai dengan Nabi, maka kemudian ada banyak kejadian seperti itu. Ketika era itu ada, banyak sekali kejadian. Kemudian para ulama yang memilih semangat yang bagus untuk memajukan agama Islam tersebut, menjaga Islam tersebut, kemudian membangun keilmuan yang dimana ilmu itu disebut ilmu mustalah hadis, yang tujuannya adalah memelihara hadis Nabi dari kecampuran, manipulasi, dan pendustaan. Jadi ada banyak sekali kriteria yang dibuat untuk seorang ketika ingin mengatakan ini hadis dari Nabi atau tidak. Kita tahu bahwa ada hadis sahih, dhaif, hasan, dan sebagainya. Hadis hasan itu memiliki banyak lagi macamnya. Banyak sekali kriteria dasar di mana orang bisa percaya ini hadis atau tidak, sahih atau tidak. Jadi banyak yang mengatakan seperti itu. Meskipun
bukan berarti hadis sahih derajatnya lebih tinggi. Artinya pernyataan Nabi itu paling bagus kemudian terindah itu dari segi jalur periwayatan atau transmisi hadis tersebut yang baik atau tidak. Jadi intinya hadis itu memiliki suatu keilmuan yang di situ memastikan hadis ini berasal dari Nabi atau tidak. Kalau sudah memenuhi kriteria hadis sahih, maka dia tidak akan dikatakan sahih lagi. Kalau dia belum memenuhi atau memenuhi kriteria yang dimaksud itu, berarti itu namanya bukan hadis sahih lagi, namun hadis itu dikatakan hadis hasan. Jadi seperti itu dan seterusnya juga seperti itu. Tapi poin utamanya adalah memelihara hadis dari kecampuran pendustaan, manipulasi dari hadis-hadis. Jadi ada yang bertanya-tanya, apa ada yang memasukkan hadis itu? Ya, jawabannya ya, banyak. Banyak orang yang memalsukan hadis tersebut. Kemudian di sini ada faedah-faedah ulumul hadis yang harus kita perlu ketahui, yang harus teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah Islam terpelihara dan perubahan dari pencemaran. Kedua, menghindarkan dari ancaman periwayatan hadis yang sembarangan. Jadi itu intinya, itu beda hadis. Kemudian ada surah yang menjelaskan pentingnya kita belajar hadis. Terdapat pada surah An-Nahl ayat 45. Bil bainati wa zuburi wa anzalna ilaika zikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa ala allahum yattaqun. Artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Dan terdapat pula pada Quran surah Al-Imran ayat 32 di mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'innallaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan umatnya. Jika kamu berpaling kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dan ada juga hadis yang mengatakan, talaqtu fikum araini lan tadillu ma tamakuntum bihamma kitaballahi wa sunnatan nabi. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada
keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya mengapa kita perlu mempelajari ulumul hadis itu. Jadi di sini perlu kita mempelajari ulumul hadis. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena supaya kita bisa memilah-milah mana hadis yang palsu dan mana hadis yang dinyatakan nyata atau benar. Jadi di situ inti yang paling utama mengapa kita perlu mempelajari hadis itu, sehingga tidak ada yang namanya hadis ketercampuran manipulasi dan pendustaan. Jadi itu yang kita perlu ketahui. Mungkin sekian dari saya. Kalau jika ada salah kata dalam menjelaskan, mungkin itu datangnya dari saya, dan penjelasan saya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup materi saya ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.